Selamat malam, masih bersama saya Muhammad Arif Firmansyah, BM 06 2010 105612. Pada video tutorial saya kali ini saya akan menjelaskan proses remastering pada Ubuntu. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa proses penginstalan beberapa software, diantaranya yaitu Canvas, Oracle, Office, beberapa program desain grafis, dan remastering itu sendiri. Pertama yang kita lakukan yaitu menginstal beberapa paket aplikasi atau program menggunakan terminal. Kita buka dulu terminal. Nah, sekarang kita login menggunakan super user. Kita masukkan password. Pada penginstalan program ini saya menggunakan perintah dpkg, yaitu menginstal file installer berupa berformat WebKit yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini semua paket aplikasi yang akan saya install nanti. Pertama yang kita install yaitu beberapa program desain grafis, diantaranya yaitu Xpaint, Blender, PhotoXX, PhotoWall, dan Jig. Pertama kita install Xpaint. Tentunya kita pindah dulu ke direktori tempat kita menyimpan file installer tadi. CD home. Kita lihat isi filenya ini. Nah, kemudian kita install program yang pertama yaitu Xpaint. dpkg mini Xpaint. Xpaint adalah program untuk membuat grafik yang simple. Nah, program Xpaint sudah terinstall, kita panggil. Nah, terus program yang kedua yang saya install yaitu Blender. Blender merupakan program untuk membuat animasi 3D. Yang ketiga dpkg mini Blender seperti ini. Program Blender sudah terinstall. Kita lihat di Blender. Ada dua macam, yaitu yang full screen atau window. Kita coba buka yang ini adalah program Blender. Selanjutnya kita menginstal program PhotoXX. PhotoXX ini salah. PhotoXX ini merupakan software untuk memperbaiki foto digital, membuat high dynamic range image, dan membuat panorama dengan menggabungkan beberapa gambar. Kita pakai PhotoXX. Untuk selanjutnya yang kita install yaitu program PhotoWall. PhotoWall sudah terinstall, kita coba panggil PhotoWall. Ini dia tampilan dari program PhotoWall.
close. Selanjutnya program pensil. Program pensil ini yaitu program untuk membuat aplikasi sebuah gambar atau kartun menggunakan pigment dan grafis vektor. Kita panggil ya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita install yaitu Canvas. Canvas itu merupakan aplikasi untuk pemrograman, tampilannya seperti Visual Basic dan Microsoft. Install Canvas. Canvas yang saya install ini yang versi 3 baru. Coba kita panggil Canvas 3 seperti ini. Nah, ini dia tampilan Canvas. Kita tutup. Selanjutnya yang kita install yaitu Compiz. Nah, program Compiz sudah install. Setelah itu kita menginstal database Oracle. Karena kita pindah dulu direktorinya karena saya menginstalnya di bagian tempat. Proses penginstalan Oracle Database. Cukup memakan banyak waktu, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Sebentar lagi yang selesai. Saat sudah selesai kita cek database. Nah, ini ada database Oracle. Ada perubahan.
lagi saja. Kemudian kita akan menginstal Remastersys, yaitu program yang kita gunakan untuk remastering Ubuntu ini. Pertama kita pindah dulu ke direktori tempat saya menyimpan file installer Remastersys. Proses penginstalan semua program sudah selesai. Sekarang tahap berikutnya yaitu mengganti timestamp wallpaper. Klik di sini. Pertama kita mengganti backgroundnya dulu. Kita klik add. Dan saya sudah siapkan wallpaper yang tadi digunakan. Kemudian kita pindah ke tab Themes, dari Themes Agents ataupun yang lain bisa kita edit di ambient saja. Akan saya edit, saya customize. Kita pilih yang ambient, color, kita ubah ke warna biru. Ini cukup. Oke. Kita pindah folder, kita pilih clear dulu. Jadi warna birunya semakin jelas. Icon kita pilih opsi dulu. Oke, kemudian pointer kita pilih pointer. Dan kalau sudah close, nah, ingat kita membuat custom dari themes engine tadi. Namun ini sudah berupa nama, bukan engine lagi, yaitu custom. Kita kasih nama, kita save dulu, kasih nama in blue. Description tidak usah diisi apa-apa. Ini tentang save background. Jadi wallpaper atau background image ini jadi satu paket dengan tema blue ini. Save blue, close. Ya, tahap berikutnya yaitu memindahkan file themes tadi dan file wallpaper ini yang aslinya berada di home folder. Kita pindah ke direktori usr share themes dan usr share wallpaper. Nah, untuk itu kita butuh program yaitu Nautilus. Ini fungsi sama seperti Explorer, namun di sini sebagai root. Jadi jika kita mengcopy file ke file system itu hasilnya bisa dilakukan, tapi kalau memakai user biasa tidak bisa dilakukan. Nah, kita ke home directory,
semacam. File themes dan wallpaper tadi sebenarnya kita simpan di sini, namun otomatis tersimpan di sini, namun di sini filenya terhide. Jadi kita lihat in show item file atau kombinasi dari control plus R. Ini file path-nya kita tadi membuat itu, kita copy ke file system us.save. Kita copy di sini. Nah, ini blue sudah copy di sini. Kemudian copy berikutnya yaitu wallpaper. Kemudian kita ke tahap berikutnya yaitu mengcopy settingan setup yang kita dimodifikasi ke direktori sistem. Nah, hal ini dilakukan agar supaya nantinya ketika sistem membuat user baru secara otomatis akan memiliki tampilan dan settingan sesuai dengan settingan pada user kita ini. Oke. Berikutnya yang perlu di copy yaitu file config, keyconf dan keyconf serta keynom2 di copy ke direktori etc/b. Kita masuk ke home directory semacam file config, keyconf, keyconf dan keynom kita copy ke direktori. Oke, di sini. File di sini sudah ada. Sebentar, saya hapus dulu. Pastikan. Nah, sudah. Filenya sudah kita copy. Kemudian tahap berikutnya yaitu menghapus file temporary yang tidak digunakan lagi. Ini berguna untuk memperkecil ukuran file ISO yang akan kita buat nanti. Kita keluar dari nanti. Caranya kita ketikkan perintah kemudian kita menyetarkan dan file temporary sudah dihapus. Langkah berikutnya yaitu merubah nama file ISO yang akan dilakukan. Secara default file ISO yang akan kita dibuat itu dengan nama custom ISO. Nah, kemudian kita ganti namanya dengan memberikan perintah yaitu remastersys sudah terbuka. Kemudian
Here you can change the name of your ISO file with this script. Kita ganti namanya adalah yang tadi saya pakai. Sekarang kita ganti namanya menjadi bisa. Oke, kalau sudah kita klik save, kemudian kita close. Tahap berikutnya yaitu tahap inti yaitu membuat remastering dari Ubuntu ini. Cara yang dilakukan yaitu dengan memanggil program remastersys seperti ini, bisa dengan tampilan konsol atau tampilan GUI. Kalau tampilan konsol atau tampilan di terminal seperti ini, kita mengetiknya remastersys. Ada beberapa pilihan di sini. Ada remastersys backup, clean, disk, dan lain-lain. Kalau tampilan yang GUI, kita ketikkan remastersys seperti ini. Kita gunakan remastersys untuk tampilan biasa saja. Kemudian perintah disk. Ini ada menu pilihan yang kita pakai, yaitu remastersys disk to make distributable like CD or DVD of your system. Kemudian kita enter. Untuk proses ini kita memerlukan waktu yang sangat lama, mungkin sekitar 20 sampai 30 menitan. Kita akan tunggu saja sampai semua prosesnya selesai, karena nanti masih ada proses atau tahap-tahap lain sebelum file ISO dari hasil remastering Ubuntu ini bisa dipakai. Kembali dengan saya. Tadi sengaja videonya saya potong karena proses remastering ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Tadi hampir lebih dari 20 menit. Jadi videonya sengaja saya potong saja. Di sini sudah ada informasi bahwa pembuatan file ISO remastering sudah selesai. Ada informasi juga cek ukuran file ISO itu tadi. Jika lebih dari 700 MB, kita harus memburinya dengan menggunakan DVD. Nah, sedangkan di sini file hasil remastering kita ukurannya 1,2 GB. Ini letaknya di home remastersys Ubuntu remastering.iso. Jadi kita nanti memburinya menggunakan DVD, bukan CD. Ada lagi informasi, direkomendasikan menggunakan perintah sudo remastersys clean. Ini untuk menghapus semua file-file temporary yang sudah dilakukan oleh program remastersys. Nah, sekarang kita masuk ke direktori tempat file ISO Ubuntu remastering. Letaknya di home remastersys. Nah, ini kita kopikan, kita letakkan di sini. Terserah Anda mau simpan di mana, yang jelas kita pindah tempat. Kita gunakan agar nanti
saat kita melakukan ini, kita memberikan perintah sudo remaster system, file ini tidak ikut terhapus. File ini jelas terhapus kalau di directory home remaster sys. Namun kalau sudah kita pindah, kita copy ke tempat lain, maka kita masih menyimpan file ini untuk remaster system. Semuanya selesai. Filenya sudah kita pindah, lalu kita copy. Sekarang kita ketikkan perintah remaster sys clean. Nah, di sini kita lihat direktori tempat kita melihat file remastering kita yang pertama kali. Semua isi dari direktori remaster sys ini sudah terhapus dengan perintah ini tadi, remaster clean. Oke. Nah, file ini tadi sebaiknya jangan diinstal dulu dengan sistem dual booting. Sebaiknya dicoba dulu menggunakan VirtualBox atau virtual machine lainnya seperti VMware, agar jika kita tahu bahwa file itu tadi berhasil atau tidak kita install, maka tidak membuat efek yang begitu besar. Sekian dulu video tutorial dari saya atas nama Muhammad Heru Firmansyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jika ada kesalahan mohon dimaklumi.